Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu adalah firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara-saudara, mungkin kita berpikir bahwa apa ya? Iya, dia membuktikan itu. Tidak ada gunanya dia harus membangkitkan orang yang mati 4 hari lamanya. Orang Lazarus mati, dia bangkitkan. Tujuannya adalah supaya kita percaya bahwa di dalam dia ada kebangkitan. Maka ketika dia mengucapkan firman ini, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara-saudara, ini adalah kepastian. Dia buktikan itu. Dan tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, kecuali kita sendiri yang mau pergi dari kasih Kristus. Saudara, Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhannya orang mati. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 20 ayat 38, dikatakan di sana, ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan dia semua orang hidup. Mungkin kita mengatakan, oh dia sudah mati, sudah tiada, karena kita sudah tidak dapat lagi melihat. Tetapi di hadapan Allah semua orang hidup. Nangkap maksudnya? Itu sebabnya dikatakan bahwa kepada Musa bahwa dia adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Padahal Abraham, Ishak dan Yakub sudah apa? Mati. Sudah mati pada saat itu. Tetapi dia disebut sebagai Allah, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub. Artinya dia mau mengatakan bahwa tidak ada orang yang mati di hadapan Tuhan. Dia buktikan itu, dia katakan kepada murid-muridnya. Apa yang dia katakan? Ayo kita ke tempatnya saudara kita Lazarus, karena dia sedang tidur. Menurut versinya Tuhan kita, bahwa orang tidur itu ada 2. 1, tidur dalam beberapa kejap mata, malam hari tidur, bangun pada pagi hari bangun. Itu adalah tidur, dan kita mengetahui itu. Tetapi ada istirahat panjang, itu adalah kematian, yang suatu hari kelak nanti tubuhnya akan dibangkitkan. Tetapi rohnya tidak pernah tidur. Roh orang itu tidak pernah tidur. Itu sebabnya bahwa Allah kita katakan, aku adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Bukan Allahnya orang mati. Jadi kalaupun hari ini kita melihat ibu kita, Ibu Siti Ngadila ada di sini, bagi Tuhan dia hanya tidur. Tidak ada orang yang mati. Oleh karena itu tadi malam kita katakan, kita dengar firman Tuhan, mempersiapkan kematian. Itu sangat penting. Merencanakan kematian. Loh, kok bisa seperti itu? Bisa. Kita tidak akan mengulangi lagi. Tadi malam sudah kita dengar. Nah, ketika dia mengatakan bahwa dia bukanlah Tuhannya orang mati, dan bagi dia tidak ada orang yang mati, maka kita percaya Ibu Siti Ngadila juga hari ini di hadapan Tuhan tidak akan mati. Saudara, kalau kita lihat dalam ilmu pengetahuan, dalam bahasa Yunani, pengertian kehidupan itu ada 2. Ada zoe dan ada bios. Bios itu hidup, zoe itu hidup. Kalau bios itu adalah dia semua makhluk hidup itu, bergerak, makan, minum, bernapas.
bertumbuh, itu adalah bios. Tetapi di hadapan Tuhan, khususnya manusia, itu adalah joy. Hidup yang efektif menuju kehidupan yang kekal. Kalau boleh saya mengutip beberapa pandangan para ahli, misalnya seperti pendapatnya Aristoteles. Apakah hidup itu? Menurut Aristoteles, bahwa hidup itu adalah bagaimana mencapai kebahagiaan. Kalau orang itu sudah mencapai kebahagiaan, tentu dia tidak memerlukan apa-apa lagi dalam hidupnya. Saya sangat percaya itu bukanlah pandangan kita. Ada lagi pandangan yang lain, pandangannya Pluto. Dia katakan tujuan hidup bukan semata-mata kebahagiaan pribadi saja, tetapi memiliki hidup yang hakiki dan bersosial. Ini didapatkan dari pengetahuan. Nah, ya ini yang kata-kata yang terakhir ini saya tidak begitu suka. Hidup bukan didapatkan dari pengetahuan. Betul, kalau kita bersosialisasi, kita hidup dalam masyarakat, betul. Tetapi kita menganut pandangannya Paulus. Dia katakan, sebab bagiku Kristus adalah hidup dan mati adalah keuntungan. Loh, kenapa dia katakan seperti itu? Itu ada beberapa pertanyaan dalam hati kita. Kenapa harus Kristus? Kalau kita lihat Yohanes 10 ayat 10, di atas dan bacaan kita yang pertama tadi, dia katakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau dia datang untuk memberikan joy, memberikan hidup yang kekal, hidup yang efektif saat ini, hidup yang berdampak, hidup yang memberkati orang, dan sampai kepada hidup yang kekal. Kalau itu yang terjadi, maka kita tentu akan mengetahui apa yang dia firmankan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Kalau dia yang memberikan kita hidup, apa lagi yang kurang? Kita tidak usah mencari hidup di mana. Pengetahuan tidak akan menambah impact, dampak kita kepada orang lain. Tetapi kebersamaan kita, keintiman kita dengan dia, itulah yang membuat kita berdampak sampai kepada hidup yang kekal. Joy, hidup yang sesungguhnya, hidup yang hakiki, masuk dalam kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, ada banyak-banyak hal yang dia buktikan. Berkali-kali ketika Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya, tidak satu pun yang dia mau nampakkan kepada orang. Tetapi itu harus dinampakkan supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu bagi kita, Kristus adalah hidup. Karena dia yang memberikan kita ke mereka, dia yang memberikan kita kehidupan yang sesungguhnya. Dan kalau itu terjadi, maka tentu mati adalah keuntungan. Ketakutan menghinggapi semua orang, menghindari kematian. Tetapi sesungguhnya bagi kita yang mengerti bahwa dia sudah siapkan tempat bagi kita, tentu kita percaya. Kita percaya ketika tubuh ini dari yang diambil, yang diciptakan dari tanah, kembali ke tanah, maka roh kita kembali kepada dia yang menciptakan kita. Dan kita tahu kita ada dalam kekekalan, bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun, tetapi selama-lamanya. Dia yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dia yang menciptakan Bima Sakti, jutaan bintang-bintang. Bahkan orang tidak akan bisa mengerti kedalaman hikmat Tuhan. Siapa kita ini? Tetapi ada kepastian yang dia berikan. Dia sangat mengasihi kita, dia sangat mencintai kita. Dan yang terpenting dalam hidup ini hanya satu yang dia rindukan. Kita intim dengan dia. Kita intim dengan dia. Seperti anak kepada bapaknya. Kita katakan, Bapa. Kita tutup kamar, kita katakan, Bapa. Semua keluh kesah kita nyatakan kepada dia. Dia akan memberikan hikmat yang lebih dalam, yang lebih dalam, yang lebih dalam dalam kehidupan kita. Dan apapun yang kita dapatkan sebagai buah keintiman kita dengan Tuhan, hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, itu akan memiliki dampak sampai kepada hidup yang kekal. Itu menjadi benih sampai kepada hidup yang kekal.
Saudara-saudara, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hidup dalam joy ataukah bios? Kalau bios, engkau lahir, makan, minum, besar, mati, sudah selesai, dan terima hukuman yang kekal. Tapi ketika kita memilih untuk joy, hidup yang kekal, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Kita diangkat, kita dimerdekakan, kita dibuat menjadi orang yang berdampak dalam hidup ini, dan kepada kita diberikan hidup yang kekal. Karena itu adalah jaminan sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita dengar. Puji Tuhan. Saudara-saudara, biar firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita nyatakan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita serahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi di dalam Dia, saudara-saudara, kita memiliki dampak dalam kehidupan ini. Then sings my soul.